Meeting unit channel kali ini gue mau nge-review pemakaian mungkin sekitar udah 3 tahunan TV Sharp Aquos, modelnya itu TVX 19A kalau nggak salah ini ya, dengan basisnya itu dia Android OS, Android TV, OS versionnya 11. Karena kan kalau yang terbaru platformnya itu Google TV dan dia belum Google TV, tapi untuk fiturnya itu udah lumayan lengkap, kayak ada Google Voice Assistant-nya juga udah ada, dan juga bisa install berbagai macam aplikasi gitu sih guys. Dan selama 3 tahun gue pemakaian di waktu itu TV ini pernah gue taruh di rumah mertua kebetulan, dan ini TV hampir 24 jam itu selalu menyala karena di rumah mertua itu ada bocil-bocil ponakan gua yang nonton itu kadang suka ditinggal gitu TV-nya, dan sampai yang namanya TV itu nyala terus gitu sampai dia main pergi nanti berangkat sekolah ini TV masih nyala gitu guys. Dan alhamdulillah robbil alaminnya sendiri untuk tipe TV Sharp ini lumayan kuat ya, sampai gue bilang sih ini kuat banget karena udah 3 tahun dan alhamdulillah nggak ada masalah sama sekali. Sampai ibarat kata tuh dari sisi brightness-nya sendiri masih oke, terus respon time-nya juga masih lumayan, terus ya TV-nya juga pun masih oke banget sih, nggak ada kendala, dan build quality-nya juga oke gitu. Dan mungkin beberapa poin ke depan gue mau kasih tahu plusnya dulu untuk TV Aquos ini, untuk TV Sharp Aquos ini. Yang pertama adalah dari sisi desainnya sendiri gue suka. Walaupun desainnya rada kaku dengan bezel yang rada tebel kayak gini, tuh tebel banget kan. Terus di bawahnya juga tebel, ada dagunya gini, ada ornamen-ornamennya segala macam. Tapi untuk build quality dari materialnya si Sharp TV Aquos ini adalah gue bilang the best sih. Karena kenapa? Gue compare sama TV gue yang alhamdulillah gue juga punya TV Kuka, yang gue juga udah nge-review sebelumnya banyak di konten-konten gue sebelumnya. TV Kuka itu berbagai minusnya itu kontradiktif sama Sharp Aquos yang punya sisi plusnya malah justru gitu guys. Dari sisi build quality, casingnya juga oke, sampai nggak ada defect segala macam kayak di, bukan defect sih sebenarnya di Kuka itu, karena di sini dia kayak ada dead pixel gitu kalau si Kuka itu sih guys. Dan pinggirannya juga nggak tajam kayak Kuka punya gitu kan, walaupun ini sedikit ada rada kasar karena plastiknya sendiri sih gitu. Desainnya juga oke, nggak ada masalah walaupun udah jadul karena ini memang ini TV keluaran lama. Kalau nggak salah gue inget gue beli di tahun 2021 atau 2020 gitu, malah bahkan udah 4 tahun nih TV, gue lupa. Dan itu adalah salah satu plusnya. Yang kedua adalah dari TV ini yang pasti durability-nya asli. Gue nggak nyangka banget sampai 4 tahun ini alhamdulillah nggak pernah ada masalah, dan jangan sampai ada masalah. Walaupun sedikit ada kayak putih-putih di bagian pinggirannya tuh, bisa dilihat tuh ya kan guys, tapi nggak sama sekali mengganggu dari performa gambarnya gitu guys. Nih kalau lu nggak percaya nih, kita coba bagian dari live TV-nya aja ya nih. Dan gue kebetulan pakai antena yang gue biasa pakai, antena PX, gue pindahin ke sini. Nah tuh ya kan, untuk TV-nya sendiri masih oke banget sih gambarnya, walaupun nggak setajam TV zaman sekarang gitu, maksudnya yang model-model sekarang gitu, karena kan ini masih 720p, udah gitu kayaknya kontras warnanya juga nggak terlalu banyak kayak model-model TV yang sekarang gitu sih guys. Terus apa lagi ya, yang ketiga dari yang gue suka dari TV Sharp Aquos ini adalah dari tampilan pertamanya sih guys. Jadi kalau misalnya gue matiin nih, terus gue nyalain, ini mah langsung ya. Biasanya tuh dia kalau udah lama dia matiin, udah lama dia keluar ini lambang Sharpnya, dan itu nggak warna putih, nggak kayak Kuka. Nah itu tuh gue bilang kontradiktif sama Kuka. Kalau Kuka sendiri kan dia kalau pas baru nyalain itu langsung warna putih gitu kan, background putih, terus tulisan Kukanya warna oranye. Kalau Sharp itu warna hitam, terus tulisan Sharpnya warna merah gitu guys. Itu nggak mencolok mata sih guys gitu. Terus yang keempat adalah gue sebenarnya seneng sama desain remote-nya gitu, anti mainstream banget sih. Jadi lebih premium karena ini udah jelek karena dimainin bocil tuh, udah pada pecah. Terus segala macam nih kayaknya juga harus ganti karena untuk Google Voice Assistant-nya udah rusak, nggak bisa dengerin suara lagi gitu guys.
Terus yang kelima adalah dari sisi performa storage-nya sendiri sih. Sebenarnya ini storage-nya masih bagus banget karena lebih besar malah justru sama daripada Kuka. Mungkin beda berapa mbps, berapa megabyte gitu, atau MB-an lah, pokoknya berapa MB-an gitu, berapa ratus MB gitu bedanya sama si Kuka punya. Lumayan kan buat simpan-simpan buat install aplikasi yang bisa anak lu main game atau semacamnya gitu. Terus yang keenam dari kelebihan dari TV Sharp Aquos ini, yang pertama yang gue suka adalah tuh dari sisi TV-nya sendiri pinggirannya udah kelihatan putih ya, wajar lah karena udah terlalu banyak, dan itu mungkin nanti gue sebutkan dalam minusnya gitu. Dan yang keenam tadi apa? Dari responsifnya walaupun sedikit rada delay dibanding user interface Google TV yang lebih ringan, tapi gue cukup amazing juga karena udah umur segini dia masih oke banget, udah 4 tahun pemakaian dan pemakaian yang lumayan parah sih gitu. Terus apa lagi ya? Udah sih segitu dulu ya. Paling gue sekarang balik lagi ke minusnya nih guys. Untuk TV Sharp ini minusnya itu yang gue nggak suka adalah dari sisi apa ya? Gue sampai bingung nih. Dari sisi apa ya? Ya sebenarnya sih karena emang udah jadul aja sih ya. Karena kan ini platformnya masih Android TV, yang mana Android TV masih lumayan udah jadul lah gitu kan. Terus jadi performa dari sisi interface-nya juga masih jelek gitu, maksudnya nggak yang sebagus Google TV gitu kan. Android TV ini cuman basic gitu kan dia. Terus udah gitu dia kayak ngeblocking ininya nih. Nah ini yang kedua nih, blocking tampilan itu ngeblok banget gitu. Gue sebel banget sih kayak gitu tuh. Jadi kayak ngenutupin banget aja gitu, walaupun ini transparan tuh guys. Gitu sih guys. Terus kalau pas lagi nonton live TV-nya sih ya guys. Terus yang ketiga adalah apa lagi ya paling ya? Dari remote-nya sendiri sih. Remote itu kurang responsif dari ini karena udah jelek aja wajar jadi nggak responsif. Tapi gue compare sama TV Kuka gue yang punya pencatan yang udah modern, yang nggak ada tombol-tombol lagi di sini. Jadi tinggal tombol navigator sama atas bawah volume aja, sama home segala, back sama segala macam, sama Google Assistant. Ini lebih simple dan lebih modern gitu. Tapi kalau ini udah jadul, tapi gue seneng sih, lebih klasik jadi kelihatannya gitu guys. Nah, ini antenanya nggak dapet sinyal bagus di sini guys. Kita coba ganti yang lain. Terus yang keempat apa ya paling ya? Dari Sharp Aquos ini ya, paling gua yang nggak gua suka adalah dari sisi apa ya? Ya mungkin karena usia juga kali ya, jadi lebih lemot dibanding TV yang sekarang gitu, yang gua pakai di kamar atau TV Kuka. Paling itu dulu sih minusnya, gue nggak tahu sama sekali. Malah justru gue mau nambahin plusnya lagi nih, yang ketujuh. Tadi kan keenam dong ya. Plusnya yang ketujuh adalah dia, aduh kok gue lupa ya. Yang ketujuh adalah, gue baru ingat suaranya sih guys. Jadi itu kayak surround soundnya tuh dia lebih dapat ya dibanding Kuka. Karena untuk ukuran kayak misalkan volume, gue pencet volumenya coba ya. Volume segininya tuh padahal dikit banget, tapi suaranya udah menggelegar banget sih. Tuh, apalagi digedein gitu, kayak suaranya nggak pecah gitu pasti gedein, nggak kayak Kuka yang gampang pecah gitu. Dan yang lebih kontradiktif lagi adalah dari sisi view angle-nya, ini lebih baik daripada Kuka. Karena kalau Kuka tuh geser sedikit aja tuh udah jelek banget sih. Maksudnya bukan jelek, tuh kayak rada putih gitu guys. Jadi view multi view angle-nya itu lebih bagus di Sharp ini, gitu sih guys paling. Dan oh iya satu lagi tadi gue mau nambahin lagi plusnya, katanya sih, cuman gue belum pernah nyoba banget. Di port-portnya ini tuh dia lebih bagus daripada TV-TV Cina yang lainnya gitu, karena lebih awet lah gitu, udah lebih transfer datanya tuh lebih cepet gitu. Dan gue udah compare sama Kuka, gue udah pernah coba di Kuka itu, pernah masukin ke flash disk gitu, dan dia malah nggak ngebaca asli. Bukan nggak ngebaca sih, ngebaca tapi habis itu hilang gitu. Dan kalau di TV ini gue pernah nyoba juga, aman dan bisa dibaca gitu. Paling gitu dulu guys untuk komentar gue dari TV Sharp ini.
Kalau misalkan ada yang pertanyaan yang coba kalian lontarkan, coba ramaikan di kolom komentar. Dan jika kalian ingin kasih masukan juga ramaikan di kolom komentar. Dan apalagi ya, kalau mau diskusi ataupun ngobrol apa, silahkan diramaikan di kolom komentar. Dan juga like untuk video ini jika bermanfaat untuk kalian, dan share ke teman-teman kalian. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.